Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanti Rohani. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah. Nah, di sini saya dan teman-teman saya membuat suatu video yang dimana video tersebut berisi tentang rencana strategi organisasi perusahaan Grab. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama dan ada pun teman-teman saya yang lain, yaitu yang pertama itu ada Muhammad Aldira, yang kedua ada Citra Aisyah, yang ketiga ada Muhammad Angga. Nah, langsung saja untuk ke pemateri yang pertama, kita lihat langsung cekidan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari PT Grab. Nah, PT Grab sendiri adalah perusahaan yang didirikan di Malaysia dan memiliki kantor yang ada di Singapura. Nah, awal mula didirikannya perusahaan Grab ini dikarenakan adanya dampak negatif dari tidak efisiensinya transportasi online pada saat itu, sehingga didirikannya perusahaan Grab. Nah, perusahaan Grab didirikan oleh Pak Anthony Tan dan Hoi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia pada saat itu. Nah, awal mula didirikannya Grab ini untuk membantu masyarakat sekitar memiliki platform transportasi online yang terpercaya. Nah, sehingga ada didirikannya Grab. Nah, untuk fitur-fitur Grab sendiri memiliki banyak fitur. Yang pertama itu ada Grab Food, Grab Mart, Grab Car, Grab Hotel, Grab Petualang, Grab Bike, Grab Health, Grab Express, Grab Hadiah dan asuransi, Just Tip, bisa mengisi pulsa dan token, tagihan, promo, dan game top. Nah, seiring yang berjalannya waktu, fitur-fitur aplikasi Grab makin lama semakin berkembang. Adapun tujuan dari didirikannya aplikasi Grab ini, yang pertama itu untuk menjamin keselamatan dan konsumen berhak mendapatkan platform transportasi yang aman dan terpercaya sampai saat ini. Nah, yang kedua untuk mempermudah konsumen untuk berpergian tanpa adanya rasa takut. Yang ketiga memberikan lapangan pekerjaan bagi mitra-mitra pengemudi Grab. Nah, yang dimana mitra-mitra tersebut memiliki kriteria yang harus dipenuhi dan memiliki syarat ketentuan khusus. Yang keempat yaitu membantu konsumen agar memesan makanan dari rumah atau memesan bahan-bahan makanan, obat, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya dari teman saya, yaitu ada visi dan misi dari Grab. Jadi visi Grab itu adalah untuk menjadikan yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas 620 juta. Misinya itu membuat platform transportasi yang paling aman, membuat semua orang dapat mengakses layanan transportasi yang baik, meningkatkan taraf hidup mitra Grab. Jadi tujuannya itu selanjutnya tujuannya untuk menjamin keselamatan dari konsumen. Yang kedua itu mempermudah konsumen untuk berpergian. Yang ketiga itu memberikan lapangan pekerjaan, yang terakhir membantu konsumen untuk memesan pasangan dari rumah. Baik, saya Muhammad Aldira akan melanjutkan tentang analisis internal dari perusahaan Grab ini. Menurut analisis saya, perusahaan Grab memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, sehingga dapat mempermudah konsumennya. Perusahaan berkembang pesat seiring berkembangnya teknologi, mempermudah memajukan perusahaan Grab itu sendiri. Pemasaran jasa di dalam Grab semakin berkembang, kemampuan perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lain sangat luar biasa, sehingga Grab masih bisa menduduki aplikasi terbesar transportasi online yang banyak diminati oleh masyarakat. Grab juga banyak mengembangkan fitur-fitur baru untuk mempermudah penggunanya. Dalam keunggulan bersaing, Grab terus memperluas layanan, dari layanan pembayaran menggunakan GrabPay dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang analisis eksternal dalam perusahaan Grab ini. Secara eksternal, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya visi dan misi PT Grab Indonesia dengan adanya harga terjangkau dan promo diskon tarif. Kedua faktor tersebut menurut saya merupakan hal yang paling penting oleh penumpang Grab. Selain itu, melakukan pelatihan kepada mitra Grab dalam hal peningkatan kode etik dalam rangka meningkatkan pelayanan serta untuk setiap pengemudi.
dan kendaraan dilakukan evaluasi dan cek layakan kendaraan secara berkala sesuai dengan standar minimum. Sedangkan untuk mitra sendiri, faktor eksternalnya dengan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan atau BPJS dan memberikan pelatihan-pelatihan peningkatan pelayanan. Kemudian ada analisa SWOT dari aplikasi Grab ini. Yang pertama ada strength. Pertama, Grab merupakan suatu layanan yang simpel, efektif, dan efisien. Kedua, harga yang diberikan Grab lebih murah dibanding jasa transportasi konvensional. Kemudian yang ketiga, mengutamakan pelayanan bagi penumpangnya. Yang keempat, Grab memberikan insentif atau bonus bagi para mitra Grab. Kemudian yang kedua ada weakness. Sering terjadinya kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab. Kemudian yang kedua harus ada akses internet untuk menjalankan aplikasi. Yang ketiga dari opportunity. Yang pertama, masyarakat membutuhkan transportasi umum yang cepat dan efisien. Tarif transportasi konvensional juga pun tidak jelas. Kemudian yang ketiga, pemberian bonus kepada mitra Grab. Kemudian yang terakhir, treat. Bermunculan penyedia layanan transportasi online lainnya yang memberikan tarif lebih murah dari harga pasaran. Baik, sekian dari saya Muhammad Aldira. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Angga akan menjelaskan tentang analisis kualitatif PT Grab. Grab memberikan banyak manfaat bagi konsumen terlihat dari berbagai macam fitur pelayanan yang ditawarkan pihak Grab seperti layanan taksi, layanan penyewaan kendaraan pribadi atau ojek, layanan pesan antar makanan, dan layanan pemesanan kurir. Dan Grab Share dan Grab Rental berada dalam satu aplikasi. Grab juga menggunakan GrabPay dan GrabWalk. GrabPay merupakan sistem pembayaran yang memberikan opsi bagi penggunanya untuk bisa membayar melalui pembayaran tunai, debit, dan menggunakan kartu kredit. Sedangkan GrabWalk merupakan fitur yang memungkinkan pengguna memasukkan informasi terkait penggunaan layanan Grab untuk kepentingan perjalanan bisnis. 5 analis SWOT. Yang pertama itu strict. Mempermudah akses pemesanan transportasi atau karena berbasis online. Kemacetan yang terjadi di jalanan menyebabkan masyarakat untuk memilih tidak menggunakan kendaraan pribadinya dan memilih menggunakan transportasi umum yang praktis. Mengurangi angka pengangguran dengan tingkat pendidikan yang rendah. Grab memiliki fasilitas yang mudah dalam hal pemesanan karena di setiap tempat pasti ada sampai gang kecil sekalipun. Kedua itu weakness. Bukan orisinil, perusahaan milik Malaysia, bukan dalam negeri. Terkadang aplikasi bisa error ketika masuk jam sibuk. Grab memiliki banyak pesaing dalam bidang yang sama seperti Gojek, Bluejet, Smartjet karena mereka beroperasi di satu wilayah dan memberikan pelayanan yang sama. Ketika ingin menggunakan Grab, para konsumen harus melalui aplikasi dan terkoneksi internet. Tanpa adanya internet, maka tidak dapat memesannya. 3 itu opportunities. Mempermudah akses pemesanan transportasi. Kemacetan yang terjadi di jalanan menyebabkan masyarakat untuk memilih tidak menggunakan kendaraan pribadinya dan memilih menggunakan transportasi umum yang praktis. Mengurangi angka pengangguran dengan tingkat pendidikan yang rendah. Harus adanya tawar-menawar dengan ojek pangkalan yang membuat enggan penumpang. Bila sudah macet parah seperti ibu kota Jakarta, taksi konvensional mau tidak mau harus ikut dalam kemacetan. Saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan transportasi umum yang cepat dan efisien. 4 returns. Banyak persaingan pada jasa transportasi yang sama. Adanya ancaman pemblokiran dan demo-demo yang dikerjakan supir angkutan lain. Terjadi kecemburuan soal antara penyedia jasa transportasi konvensional dan online.
Bersaingnya harga dengan mitra yang lainnya membuat driver menolak penumpang jarak dekat yang berminat membayar cashless atau karena adanya diskon. Kuantitatif pada tabel strength atau kekuatan, faktor strategi produk ramah lingkungan yang mendukung isu global warming, signifikannya 80, bobot 0,8, rating 8, total 1,44. Memberikan inovasi produk untuk menarik minat, signifikannya 70, bobotnya 0,16, ratingnya 7, total 1,12. Menawarkan harga produk yang terjangkau, signifikannya 50, bobot 0,11, rating 5, total 0,55. Desain produk yang menarik menjadi daya tarik masyarakat, signifikannya 44, bobotnya 0,10, rating 4, totalnya 0,14. 0,4. Baik, itu weakness, kelemahannya. Meningkatkan kualitas produk dari berbagai aspek. Signifikan 50, bobot 0,11, rating 5, total 0,55. Meningkatkan kepercayaan masyarakat. Signifikannya 60, bobot 0,14, rating 6, total 0,84. Melakukan inovasi desain sesuai dengan desain, signifikan 40, bobot 0,11, rating 9, total 0,55. Baik, totalnya keseluruhan 394, signifikannya bobotnya 1, totalnya 6,7. Rumusan X sama dengan S kali W sama dengan 3,51 kali 3, 15 kurang 3,51 kurang 3,15, yaitu jawabannya 0,32. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, materi yang terakhir ada implementasi atau program kerja dalam Grab. Jadi implementasi marketing Grab dalam menarik konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, Grab melakukan perencanaan atau pelaksanaan atau evaluasi. Yang kedua, berupaya mempengaruhi atau menciptakan opini publik yang menguntungkan. Yang ketiga, Grab berupaya meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas layanan jasa. Selanjutnya, Grab mampu memperoleh popularitas tinggi. Selanjutnya, Grab berupaya menumbuhkan goodwill atau tingkat baik dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, Grab mampu mencapai target profit perusahaan. Sekian hasil analisis perusahaan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.